Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang tes SKB untuk guru pendidikan agama Islam ya. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Menurut bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab akidah yaqidu uqdatan waqidatan, yang berarti A. ikatan atau perjanjian, B. persatuan, C. keimanan, D. keyakinan dalam hati, E. keteguhan dalam hati. Kita akan bahas tuntas di sini klub matematika ya. Ada soal kemudian kita pengembangannya seperti apa, jadi bisa digunakan untuk bahan belajar teman-teman semuanya ya. Di sini menurut bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab. Aqadah yaqidu uqdatan waqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Artinya sesuatu yang menjadi tempat bagi hati dan hati nurani terikat kepadanya. Jadi pilihannya adalah yang A, ikatan atau perjanjian. Selanjutnya di soal nomor 2, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan atau beramal adalah arti secara bahasa dari A, akidah, B, akidah Islam, C. iman, D. Islam, atau E. ihsan. Menurut bahasa, iman berasal dari kata aman, amana, yu'minu, imanan, yang berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan atau mengamalkannya. Jadi orang yang mengimani seluruh ajaran Islam dan pokok-pokok kaidah Islam di sini disebut seorang mukmin. Di soal nomor 2 di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang C, iman. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 2. Tingkatan keimanan, di mana sesuatu yang diimani didasarkan pada alasan-alasan tertentu dengan penuh keyakinan disebut A. yakin, B. ainul yakin, C. hakul yakin, D. ainul wa hakul yakin, E. ainul wa taqwa. Kita akan bahas di sini definisi dari yakin, ainul yakin, dan hakul yakin, di mana ada 3 tingkatan keimanan. Yang pertama adalah tingkatan yakin atau mengenal. Artinya adalah suatu keyakinan yang didapat dari ilmu dan pengetahuan. Untuk pilihan jawaban yang B, ainul yakin. Ini adalah tingkatan yang kedua, tingkatan ainul yakin atau kesadaran, yaitu sesuatu yang diimani dengan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Yang ketiga adalah tingkatan hakul yakin, yaitu tingkatan tertinggi di mana seseorang mengimani tidak hanya didasarkan pada alasan-alasan tertentu saja, tapi juga dengan ketaatan dan sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di soal yang ditanyakan adalah tingkatan keimanan di mana sesuatu yang diimani didasarkan pada alasan tertentu. Ini adalah tingkatan ainul yakin. Jawabannya pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 4, latihan tes SKB bersama klub matematika. Ilmu yang membahas tentang dasar-dasar pokok agama Islam disebut A. ilmu usuluddin, B. ilmu ma'rifat, C. ilmu kalam, D. ilmu tauhid, atau E. ilmu tauhid rububiyah. Kita akan berikan penjelasan di sini satu persatu. Dimulai dari pilihan yang pertama, A. ilmu usuluddin. Di sini adalah ilmu yang membahas tentang dasar-dasar pokok agama Islam. Kemudian ilmu ma'rifat. Ini adalah ilmu untuk mengenal Allah dengan dasar-dasar hukum nakli dan akli. Kemudian ilmu tauhid adalah pengetahuan tentang keesaan Allah
dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keesaan. Di pilihan jawaban yang E, ilmu tauhid rububiyah adalah kepercayaan adanya Allah yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Yang ditanyakan adalah ilmu yang membahas tentang dasar-dasar pokok agama Islam. Adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 5. Adanya gunung, laut, dan daratan. Sifat mustahil bagi Allah yang berarti menyerupai yang baru atau makhluk adalah A. Adam, B. Hudus, C. Fana, D. Mumassalatu lil hawadis, E. Ihtiyajuli ghairi. Kita akan berikan penjelasan di sini. Adam berarti tidak ada. Wujud artinya permulaan atau baru. Fana artinya rusak. Mumasalatu lil hawadisi menyerupai yang baru atau makhluk. Ihtiyajuli ghairihi artinya membutuhkan sesuatu. Sifat mustahil bagi Allah yang berarti menyerupai yang baru atau makhluk adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 6, latihan tes SKB bersama klub matematika. Malaikat yang disebut dengan Ruhul Kudus atau Ruh Amin adalah A. Malaikat Jibril, B. Malaikat Mikail, C. Malaikat Israfil, D. Malaikat Israel, atau E. Malaikat Atid. Penjelasannya di sini. Malaikat Jibril disebut juga dengan Ruhul Kudus atau Ruh Amin. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada nabi dan rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas di soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 7, latihan tes SKB bersama klub matematika. Wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada manusia dinamakan A. Kitab, B. Suhuf, C. Karomah, D. Mukjizat, atau E. Maunah. Kitab, definisi kitab dulu baru kita ke suhuf. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Sedangkan suhuf atau lembaran-lembaran adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul tapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada manusia. Jadi di sini jawabannya sebenarnya pilihan jawaban yang B, karena tidak wajib disampaikan atau diajarkan. Jawabannya B. Tapi kita akan berikan penjelasan yang lain mengenai perbedaan antara kitab dan suhuf. Isi kitab di sini lebih lengkap daripada suhuf. Kemudian yang kedua, kitab wajib disampaikan kepada manusia, sedangkan suhuf tidak. Yang ketiga, kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak. Itulah 3 perbedaan antara kitab dan suhuf. Jawabannya di sini adalah pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 8. Salah satu hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah A. Memudahkan dalam pengumpulan ayat, B. Memudahkan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, C. Agar Nabi Muhammad SAW tidak susah memahaminya, D. Meneguhkan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi celaan dari kaum kafir, atau E. Memudahkan dalam memberi pelajaran kepada kaum kafir. Akan saya bahas di sini mengenai hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama adalah supaya lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Yang kedua, lebih mengesankan
dan berpengaruh dalam hati ketika diturunkan sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, memudahkan dalam penghafalan. 4. Meneguhkan Nabi dalam menghadapi celaan dari kaum kafir. 5. Memudahkan Nabi dalam menerima wahyu. 6. Memudahkan dalam kodifikasi hukum Islam. 7. Sesuai dan sejalan dengan peristiwa dan kisah atas suatu peristiwa, asbabun nuzulnya. 8. Menjadi petunjuk terhadap sumber Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, salah satu hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah pilihan jawaban yang D. Meneguhkan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi celaan dari kaum kafir. Pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 9. Salah satu perbedaan ayat-ayat Makkiyah dengan ayat-ayat Madaniyah adalah A. Ayat Madaniyah pada umumnya pendek-pendek, sedangkan ayat Makkiyah panjang-panjang. B. Ayat Makkiyah pada umumnya membahas tentang hukum adat dan hukum muamalah, sedangkan ayat Madaniyah membahas tentang keimanan, janji, dan ancaman, kisah-kisah terdahulu, pahala, dan siksa. C. Ayat Makkiyah biasanya dimulai dengan Ya Ayyuhan Nas, sedangkan ayat Madaniyah dimulai dengan Ya Ayyuhalladzina Amanu. D. Ayat Madaniyah diturunkan sebelum Rasul hijrah, sedangkan ayat Makkiyah diturunkan setelah Rasul hijrah. E. Ayat Makkiyah biasanya dimulai dengan Ayyuhalladzina Amanu, sedangkan ayat Madaniyah dimulai dengan Ya Ayyuhan Nas. Kita akan berikan penjelasan di sini mengenai perbedaan ayat-ayat Makkiyah dengan ayat-ayat Madaniyah. Perbedaan yang pertama adalah ayat Makkiyah pada umumnya pendek-pendek, sedangkan ayat Madaniyah panjang-panjang. Yang kedua, ayat Makkiyah biasanya dimulai dengan Ya Ayyuhan Nas, sedangkan ayat Madaniyah dimulai dengan Ya Ayyuhalladzina Amanu. Yang ketiga, ayat Makkiyah pada umumnya membahas tentang keimanan, janji, dan ancaman, kisah-kisah terdahulu tentang pahala dan siksa, sedangkan ayat Madaniyah membahas tentang hukum adat dan hukum muamalah. Jadi, salah satu perbedaan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah adalah ayat Makkiyah biasanya dimulai dengan Ya Ayyuhan Nas, sedangkan ayat Madaniyah dimulai dengan Ya Ayyuhalladzina Amanu. Pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 10. Bersumber dari Muhammad bin Ibrahim dari kitab Alqamah bin Waqqas dari Umar bin Khattab bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niat. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud matan pada hadis tersebut adalah A. Bersumber dari Muhammad bin Ibrahim, B. Dari Alqamah bin Waqqas, C. Dari Umar bin Khattab, D. Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niat, atau E. Bukhari. Matanya di sini adalah sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niat. Sedangkan rawi atau perawi adalah Bukhari. Kemudian sanadnya bersumber dari Muhammad bin Ibrahim. Jadi karena ditanya adalah matanya adalah pilihan jawaban yang D. Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niat. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai latihan tes SKB untuk guru pendidikan agama Islam. Di soal yang ke-11, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya, baik sanadnya bersambung maupun tidak adalah A. Hadis marfu', B. Hadis mauquf, C. Hadis ali mutlak, D. Hadis ali nisbi, atau E. Hadis makbul. Kita akan berikan penjelasan di sini bersama klub matematika. Jadi untuk pembahasannya kita buat sedetail mungkin sehingga bisa digunakan untuk belajar teman-teman semuanya. Yang A di sini hadis marfu'.
adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya, baik sanadnya bersambung maupun tidak. Jadi jawabannya adalah tentu jawabannya yang A. Tapi kita akan berikan penjelasan yang lain. Apa yang B sampai dengan yang E? Hadis mauquf. Hadis mauquf di sini adalah hadis yang isnadnya berakhir pada sahabat Nabi Muhammad, baik perkataan maupun perbuatan, baik tersambung maupun tidak. Sementara yang C, hadis ali mutlak, di sini adalah hadis yang jumlah perawinya lebih sedikit dibandingkan sanad lain, dan sanadnya berakhir pada Nabi Muhammad SAW. Bandingannya ialah hadis sanad mutlak. Kemudian hadis ali nisbi adalah hadis yang jumlah perawinya sedikit dibandingkan sanad lain, dan sanadnya berakhir pada imam terkenal seperti Malik, Asy-Syafi'i, Al-Bukhari, Muslim. Bandingannya adalah hadis nazil nisbi. Kemudian yang E, hadis makbul, di sini adalah hadis yang dapat digunakan sebagai hujjah. Syaratnya tentu harus hadis syahih dan hasan. Jadi di soal nomor 11 di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang A, ya. Oke, lanjut kita di soal berikutnya nomor 12. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Faruq adalah A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib, E. Bilal bin Rabah. Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq yang berarti tegas dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebab Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana, tidak membeda-bedakan kedudukan, dan senantiasa bersikap tegas kepada musuh-musuh Islam dan tegas dalam menegakkan syariat Islam. Jadi di soal nomor 12 di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 13. Arti qadha menurut bahasa adalah A. Kepastian, B. Peraturan, C. Ukuran, D. Kehendak, E. Kesimpulan. Menurut bahasa, qadha berarti hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan qadar menurut bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Yang ditanyakan di soal adalah arti dari qadha. Qadha berarti kehendak. Pilihan jawaban yang D. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 14. Sumber hukum pokok dalam agama Islam adalah A. Al-Quran dan Al-Hadis, B. Ijma' dan Qiyas, C. Al-Quran dan Ijma', D. Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma', E. Al-Quran, Al-Hadis, dan Qiyas. Kita akan berikan penjelasan. Sumber-sumber hukum Islam terdiri dari dua macam, yaitu sumber hukum pokok, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang kedua adalah sumber hukum yang ditautkan pada sumber hukum pokok yang disepakati para ulama seperti ijma' dan qiyas. Jadi sumber hukum Islam terdiri dua macam. Yang pertama sumber hukum pokok, yang kedua adalah sumber hukum yang ditautkan pada sumber hukum pokok. Yang ditanyakan adalah sumber hukum pokok dalam agama Islam. Berarti jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang A, Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 15. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas yang artinya Nabi Muhammad SAW pernah mandi dengan air sisa Maimunah. Hadis tersebut merupakan alasan beberapa ulama membolehkan penggunaan titik-titik-titik. A. Air suci tetapi tidak mensucikan. B. Air musyamas. C. Air mustakmal. D. Air mutanajis. E. Air makruh. Kita akan bahas di sini tentang air mustakmal.
adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Meski air itu tidak berubah warna, tidak berubah rasa dan baunya. Namun, ada ulama yang berpendapat bahwa air mustakmal boleh digunakan untuk bersuci. Dasarnya adalah hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, yaitu Nabi Muhammad SAW pernah mandi dengan air sisa Maimunah. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 16, latihan tes SKB profesional guru PAI bersama klub matematika. Benda yang tidak tergolong najis adalah A. Bangkai kambing, B. Nanah, C. Darah haid, D. Bangkai manusia, E. Kotoran hewan yang sudah kering. Benda-benda yang termasuk najis adalah 1. Bangkai, kecuali atau selain bangkai ikan, belalang, dan mayat manusia. Jadi sini sudah kita bisa menentukan jawabannya ya. Benda yang tidak tergolong najis adalah bangkai manusia yang D. Tapi kita akan berikan yang lain. Yang kedua adalah darah, kecuali hati dan limpa. 3 adalah nanah. 4. Segala sesuatu yang keluar dari alat kelamin dan dubur, najis. 5. Minuman keras seperti arak dan sejenisnya. 6. Anjing dan babi. 7. Bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya saat masih hidup. Jadi di nomor 16 ini jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 17. Najis yang cara menghilangkannya dengan membasuh sebanyak 7 kali dan salah satu di antaranya dicampur dengan tanah adalah A. Hadis mukhafafah. Najis ya, najis mukhafafah. B. Najis mutawasyithah. C. Najis mughaladhah. D. Najis hukmiyah atau E. Najis ainiyah. Najis mughaladhah di sini adalah kategori najis yang berat. Misalnya adalah kotoran dan air liur anjing dan babi. Cara menghilangkannya dari najis mughaladhah di sini yaitu dengan cara membasuh sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 18, latihan SKB PAI bersama klub matematika. Salah satu rukun mandi besar adalah A. Berwudu sebelum mandi, B. Membaca basmalah ketika menyiram air, C. Menghadap kiblat ketika mandi, D. Membasuh tubuh 3 kali, E. Meratakan air ke seluruh tubuh. Yang ditanyakan adalah rukun mandi besar. Rukun mandi besar meliputi niat mandi ketika menyiramkan air, meratakan air ke seluruh tubuh, dan menghilangkan najis yang terdapat pada tubuh. Sedangkan berwudu sebelum mandi, membaca basmalah ketika menyiramkan air, menghadap kiblat ketika mandi, dan membasuh tubuh 3 kali merupakan sunnah mandi. Jadi, yang merupakan rukun mandi besar adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Sementara pilihan jawaban dari A sampai dengan D merupakan sunnah mandi besar. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 19. Arti sholat secara bahasa adalah A. Selamat, B. Indah atau bersih, C. Doa memohon kebaikan, D. Tumbuh atau suci, E. Memberikan ketentraman. Secara bahasa, sholat berarti doa memohon kebaikan. Menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri atas beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam,
serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Jadi arti sholat menurut bahasa adalah C. Doa memohon kebaikan. Selanjutnya di soal nomor 20, latihan tes SKB PAI bersama klub matematika. Perkara-perkara dalam sholat yang harus dikerjakan dan jika terlupa harus melakukan sujud sahwi seperti tasyahud awal adalah A. Sunnah mu'akkad, B. Sunnah ghairu mu'akkad, C. Sunnah haiyah, D. Sunnah ab'ad atau E. Sunnah. Kita akan berikan penjelasan mulai dari sunnah mu'akkad. Adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Contohnya adalah sholat 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang B, sholat ghairu mu'akkad di sini adalah sunnah biasa. Seperti puasa Senin Kamis. Kemudian sunnah haiyah artinya adalah perkara-perkara dalam sholat yang sebaiknya dilaksanakan. Seperti mengucapkan takbir ketika pindah gerakan sholat. Sedangkan sunnah ab'ad adalah perkara-perkara dalam sholat yang harus dikerjakan. Dan jika terlupa harus melakukan sujud sahwi seperti tasyahud awal. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Sedangkan sunnah di sini yang E adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Tapi jika ditinggalkan mendapat dosa. Jadi di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Sunnah. Soal SKB guru PAI. Lanjut di soal nomor 21. Sholat sunnah yang dikerjakan tanpa sebab apapun disebut A. Sholat sunnah intizar, B. Sholat sunnah mutlak, C. Sholat sunnah tawabin, D. Sholat sunnah kusuf atau E. Sholat sunnah khusuf. Kita akan bahas di sini di klub matematika. Dari yang pertama sampai di pilihan jawaban yang E ya. Sholat sunnah intizar di sini adalah sholat 2 rakaat atau sesuai kemampuan ketika sedang menunggu kedatangan khotib saat sholat Jumat. Kemudian sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang dikerjakan tanpa sebab apapun. Sama dengan yang ditanyakan di soal ya. Berarti jelas ini ya. Tapi kita akan beritahukan yang lain juga. Yang C, sholat sunnah tawabin adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat sunnah ba'diyah maghrib. Sementara yang D adalah sholat sunnah karena adanya gerhana matahari. Yang E, sholat sunnah yang dikerjakan karena ada gerhana bulan. Di soal nomor 21, jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang B. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang dikerjakan tanpa sebab apapun. Lanjut kita di soal berikutnya, nomor 22. Mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menurut beberapa syarat tertentu disebut A. Zakat, B. Sedekah, C. Wakaf, D. Hibah, atau E. Hadiah. Kita akan bahas di sini semuanya dimulai dari zakat. Zakat ialah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menurut beberapa syarat tertentu. Kemudian di pilihan jawaban yang B, sedekah, yaitu pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain dengan mengharap ridho Allah. Sementara di pilihan jawaban yang C, wakaf di sini adalah menahan harta tertentu yang dapat diambil manfaatnya. Sementara bendanya masih ada dan benda itu diserahkan kepada orang atau badan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pilihan jawaban yang D adalah hibah. Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan. Kemudian hadiah, pilihan jawaban yang E, pemberian seseorang kepada orang lain, kita memberikan hadiah dalam rangka memberikan penghormatan. Definisi yang ditanyakan di soal adalah mengeluarkan sebagian
besar sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menurut beberapa syarat tertentu disebut zakat. Pilihan jawaban yang A. Lanjut di soal berikutnya nomor 23. Lebih spesifik sekarang. Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan meski bekerja termasuk golongan A. Fakir, B. Miskin, C. Amil, D. Mu'alaf, atau E. Ghorim. Ini adalah penerima zakat. Kelanjutan dari soal yang di nomor 22. Kita bahas dari fakir dulu. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya, alias tidak bekerja. Sementara miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan yang kekurangan, mesti bekerja. Meskipun dia bekerja tapi masih tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan yang kekurangan. Sementara di pilihan jawaban yang C. Amil adalah orang yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Mu'alaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah, berhak juga mendapatkan zakat. Sementara yang E. Ghorim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Di soal yang ditanyakan adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan mesti bekerja. Itu adalah definisi dari miskin. Selanjutnya di soal nomor 24, dalil tentang puasa wajib dalam Al-Quran adalah A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184, C. Quran Surat Ali Imran ayat 92, D. Quran Surat Al-Imran ayat 93, atau E. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dalil ini sudah umum sering kita dengar pada event-event pada saat bulan Ramadan Dalil tentang puasa adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 25, latihan tes SKB guru PAI bersama klub matematika. Salah satu hal yang memakruhkan puasa yang ditanyakan adalah yang memakruhkan puasa. A. Mengakhirkan makan sahur, B. Pingsan, C. Berbuka dengan kurma atau makanan yang manis, D. Muntah tanpa disengaja, E. Berkata keji, kotor, dan berlebihan. Ada banyak hal yang memakruhkan puasa. Yang pertama adalah berkata keji, kotor, dan berlebihan. Jadi jelas di soal nomor 25 di sini jawabannya adalah yang E. Tapi kita akan bahas semuanya. Yang kedua adalah melambatkan berbuka padahal telah masuk waktu buka. Yang ketiga, mengunyah atau mencicipi makanan kecuali untuk keperluan tertentu. Yang keempat, berbekam kecuali untuk keperluan. 5. Bersiwak dan menggosokkan gigi, itu makruh. Suntik dan cacar. 7. Bercelak atau pakai obat tetes mata. 8. Berciuman siang hari bagi suami istri, itu juga makruh. Jadi di soal nomor 25 jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang E. Selanjutnya di soal nomor 26 tentang haji. Salah satu rukun haji adalah A. Wukuf di Arafah, B. Ihram di Miqat, C. Bermalam di Mina, D. Melempar jumroh Aqabah, E. Melempar 3 jumroh. Yang ditanyakan adalah rukun haji. Kita akan berikan penjelasan di sini. Rukun haji meliputi yang pertama yaitu niat mengerjakan haji dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang keempat, sa'i atau berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Yang kelima adalah tahallul atau mencukur rambut sebanyak 3 helai. Kemudian yang rukun yang keenam adalah tertib berurutan. Salah satu rukun haji berarti adalah wukuf di Arafah. Pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 27. Ini juga tentang haji dan umroh. Dam adalah sanksi atau ancaman terhadap pelanggaran manasik haji. Jika alasan ihsyar, yaitu ihram hajinya atau umrohnya dibatalkan, maka damnya adalah A. Menyembelih seekor
Oh maaf ini ya, menyembelih seekor kambing, tidak seorang ya, seekor kambing. Yang B, menyembelih 7 ekor kambing. Yang C, menyembelih seekor unta atau sapi. Yang D, berpuasa selama 3 hari atau bersedekah 3 sak kepada fakir miskin. E, menyembelih hewan kurban di tempat kejadian dan harus bertahalul, mencukur rambut tadi ya, 3 helai. Kita akan berikan di sini jika alasan ihsar, yaitu ihram haji atau umrohnya dibatalkan, maka damnya adalah menyembelih hewan kurban di tempat kejadian dan harus bertahalul. Jawaban yang E. Selanjutnya di soal nomor 28, latihan tes SKB Guru Pendidikan Agama Islam bersama klub matematika. Haji dan umroh adalah ibadah yang dilaksanakan di Mekah. Perbedaan haji dengan umroh adalah A. Syarat wajib haji tidak sama dengan syarat wajib umroh. B. Syarat sah haji tidak sama dengan syarat sah umroh. C. Rukun haji adalah wukuf di Arafah, sedangkan rukun umroh tidak ada. D. Miqat haji adalah miqat zamani, sedangkan miqat umroh adalah miqat makani. E. Rukun haji ada sa'i, sedangkan umroh tidak ada. Umroh pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan haji. Tapi perbedaannya itu terletak pada rukun umroh. Tidak ada wukuf di Arafah. Dan mikotnya hanya mikot makani. Sedangkan syarat wajib dan syarat sah, larangan-larangan dan damnya sama seperti ibadah haji. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Rukun haji adalah wukuf di Arafah, sedangkan rukun umroh tidak ada. Selanjutnya di soal nomor 29, masih tetap tentang haji. Yang dimaksud dengan haji tamattu adalah A. Melaksanakan ibadah haji, baru kemudian melaksanakan umroh. B. Melaksanakan umroh, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. C. Melaksanakan ibadah haji dan umroh dalam waktu bersama-sama dan dilaksanakan secara bersama-sama. D. Melaksanakan rangkaian ibadah wajib haji kecuali wukuf di Arafah dan miqat makani. E. Melaksanakan rangkaian ibadah wajib haji kecuali wukuf di Arafah dan miqat zamani. Haji dan umroh dapat dilakukan dengan 3 cara. Yaitu yang pertama adalah haji ifrad, yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian melaksanakan umroh. Yang kedua adalah haji tamattu, yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Kemudian haji qiran adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh dalam waktu yang sama, dan secara bersama-sama. Yang ditanyakan adalah haji tamattu, berarti melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya di soal nomor 30. Tahan, menderita dan menerima cobaan dengan hati ridho, serta menyerahkan diri kepada Allah setelah berusaha adalah sikap A. Sabar, B. Syukur, C. Ridho, D. Ikhlas atau E. Qanaah. Kelima istilah ini akan kita bahas satu persatu agar kita tidak saling tumpang tindih dalam definisinya. Yang pertama adalah sabar. Sabar adalah tahan menderita dan menerima cobaan dengan hati ridho, serta menyerahkan diri kepada Allah setelah berusaha, sesuai dengan yang ditanyakan di soal. Berarti jawabannya adalah yang A. Tapi di sini kita akan berikan definisi lain. Syukur apa, ridho apa, ikhlas apa, qanaah apa. Karena kita pembelajarannya selengkap mungkin. Bisa untuk belajar teman-teman semuanya. Yang B. Syukur. Syukur adalah mengakui kebaikan terhadap apa yang terjadi atau diterima oleh seseorang. Sementara ridho adalah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan sabar ketika mendapatkan musibah. Ikhlas adalah mengerjakan sesuatu dengan penuh kesabaran karena Allah semata. Sedangkan qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi di soal nomor 30 adalah pilihan jawaban yang A, sabar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan latihan tes SKB untuk
guru pendidikan agama Islam ya, guru PAI ya. Langsung saja kita masuk ke soal yang ke-31. Orang yang melupakan ajaran dan tuntunan Allah dan Allah menjadikan orang itu lupa kepada diri mereka sendiri dinamakan A. Fasik, B. Ujub, C. Riya, D. Iri hati, E. Hasud. Kita akan bahas satu persatu di sini. Yang fasik di sini adalah orang yang melupakan ajaran dan tuntunan Allah dan Allah akan menjadikan orang itu lupa kepada dirinya sendiri. Jadi jelas ini jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Tapi kita akan berikan pengertian yang lain untuk ujub sampai dengan hasud. Untuk ujub di sini adalah membanggakan diri sendiri dan segala yang dimilikinya. Ia lupa bahwa ia tercipta oleh Allah dengan segala kelebihan dan kekurangan yang seharusnya disyukuri. Sedangkan riya di sini adalah pamer atau menampilkan diri dalam beramal agar dilihat orang dengan tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian. Sedangkan pilihan jawaban yang D, iri hati, adalah perasaan kurang senang melihat kelebihan atau keberhasilan orang lain. Sikap dengki mengembangkan sikap iri hati. Kemudian pilihan jawaban yang E, hasud, di sini adalah perasaan yang timbul dalam diri seseorang setelah memandang sesuatu yang tidak dimilikinya, tetapi dimiliki oleh orang lain. Kemudian ia menyebarkan berita bahwa yang diperoleh oleh orang lain itu diperoleh dengan cara yang tidak wajar. Jadi di soal nomor 31 jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 32. Jika seseorang telah mampu menikah dan jika tidak dilaksanakan akan terjatuh pada perzinahan. Hukum nikah adalah A. Sunnah, B. Wajib, C. Makruh, D. Mubah, E. Haram. Oke, di sini hukum nikah ada 5. Sunnah, wajib, mubah, makruh, dan haram. Sunnah, jika seseorang telah mampu dan berkehendak untuk menikah. Wajib, apabila seseorang telah mampu menikah dan jika tidak dilaksanakan akan terjatuh pada perzinahan, maka hukumnya adalah wajib. Sedangkan jika seseorang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan atau mengharamkan nikah, maka hukumnya adalah mubah. Sedangkan makruh adalah jika seseorang tidak mampu untuk menikah, baik tidak mampu dalam hal biaya maupun dalam hal mental. Kemudian yang hukumnya haram adalah jika seseorang itu berkeinginan menikah dengan niat menyakiti atau berbuat aniaya, hukumnya adalah haram. Yang ditanyakan soal adalah mampu menikah dan jika tidak dilaksanakan akan terjatuh pada perzinahan, maka hukumnya adalah wajib. Pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di nomor 33, rukun nikah adalah A. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul. B. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, 2 orang saksi, mahar dan ijab kabul. C. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, 3 orang saksi dan ijab kabul. D. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, 3 orang saksi, mahar dan ijab kabul. E. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai laki-laki, 2 orang saksi dan ijab kabul. Rukun nikah adalah calon mempelai laki-laki, kemudian ada calon mempelai perempuan, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 34. Urutan pertama orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah A. Ayah, B. Kakek, C. Saudara laki-laki kandung, D. Saudara laki-laki sebapak, E. Paman. Urutan pertama yang ditanyakan. Oke, kita akan bahas. Urutan orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah yang pertama adalah ayah. Yang kedua kakek, yang ketiga saudara laki-laki sekandung, 4 saudara laki-laki sebapak, 5 keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 5 keponakan saudara laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, 7 paman, 8 saudara sepupu laki-laki dari pihak bapak,
9 hakim. Jadi urutan pertama orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah A, ayah. Selanjutnya di soal nomor 35. Di soal nomor 35 di sini alasan seseorang untuk meminang ada beberapa hal. Alasan utamanya adalah A, kecantikan, B, kekayaan, C, terkenal, D, agama, atau E, nasabnya. Oke, kita akan berikan di sini ketika meminang wanita harus memperhatikan beberapa alasan ini. Yang pertama, kuat karena kuat agamanya. Yang kedua, karena berakhlak baik dan mulia. Yang ketiga, ringan maharnya. Yang keempat, banyak anaknya. Yang kelima, masih gadis. 6, dari keturunan yang baik. 7, bukan keluarga dekat. Nah, jadi di soal nomor 35, alasan seseorang untuk meminang ada beberapa hal. Alasan utamanya adalah karena agamanya. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 36. Kewajiban suami yang terdapat dalam Quran surat At-Talaq ayat 6-7 adalah A, membayar mahar, B, memberikan nafkah lahir dan batin, C, menggauli istri dengan rasa kasih dan sayang, D, memimpin, membimbing, dan mengarahkan keluarga ke jalan yang diridhai Allah, E, melindungi istri dari ancaman dan mewujudkan rumah tangga yang tentram. Yang ditanyakan adalah pada Quran surat At-Talaq ayat 6-7. Kewajiban suami yang pertama adalah membayar mahar. Yang kedua adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Ini yang ditanyakan di soal. Poin yang ketiga, menggauli istri dengan rasa kasih sayang. Quran surat An-Nisa ayat 19. 4. Memimpin, membimbing, dan mengarahkan keluarga ke jalan yang diridhai Allah. Yang kelima, melindungi istri dari ancaman dan mewujudkan rumah tangga yang tentram. Quran surat An-Nisa ayat 34. Sopan dan hormat kepada orang tua, baik mertua maupun keluarga. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut kita di soal nomor 37. Kewajiban bersama. Nah, yang ditanyakan adalah kewajiban bersama seorang suami dan istri adalah kewajiban bersamanya. A, menjaga diri, keluarga, dan rumah tangga. B, memimpin, membimbing, dan mengarahkan keluarga ke jalan yang diridhai Allah. C, memberikan nafkah lahir dan batin. D, berkarir bersama. E, memelihara dan mendidik anak, mengajarkan agama dan akhlak. Oke, kewajiban bersama suami dan istri. Yang pertama adalah memelihara dan mendidik anak, mengajarkan agama dan akhlak. Jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Kewajiban bersama suami istri yang lain adalah bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup anak. Yang ketiga, berbuat baik kepada semua keluarga, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Jadi di soal nomor 37, kewajiban bersama seorang suami dan istri adalah memelihara dan mendidik anak, mengajarkan agama dan akhlak. Selanjutnya di soal nomor 38. Di soal nomor 38 di sini memutuskan tali perkawinan yang sah oleh seorang suami dengan kata-kata tertentu yang mengandung arti perceraian disebut A, iddah, B, khulu, C, fasak, D, talak, E, rujuk. Kita akan bahas satu persatu di kelima pilihan jawaban ini. Dari iddah. Masa iddah adalah masa atau waktu untuk menunggu bagi wanita yang ditalak oleh suami atau ditinggal mati suaminya agar diketahui ia hamil atau tidak. Sedangkan khulu adalah talak yang dijatuhkan kepada suami karena mengabulkan permintaan istri dengan cara membayar tebusan dari istri kepada suami. Sedangkan fasak di sini adalah talak yang terjadi karena hakim memutuskannya atas pengaduan suami atau istri. Sedangkan arti talak sendiri adalah memutuskan tali perkawinan yang sah oleh seorang suami dengan kata-kata tertentu yang mengandung arti perceraian. Sementara rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang ditalak raji untuk bersama kembali dalam masa iddah tanpa mengadakan akad nikah baru. Jadi di soal nomor 38 di sini memutuskan tali perkawinan yang sah oleh seorang suami dengan kata-kata tertentu yang mengandung arti perceraian disebut dengan talak. Pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 39 ya. Iddahnya istri yang ditalak suami atau ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah A, 3 kali suci, B, 3 bulan, C, sampai melahirkan, D, 4 bulan 10 hari, E, 4 bulan 14 hari. Oke, kita akan bahas satu persatu. Iddah 3 kali suci atau disebut dengan quru.
yaitu berlaku pada istri yang ditalak suami yang masih hidup dan istri pada masa haid. Sedangkan iddah 3 bulan, yaitu berlaku pada istri yang ditalak suami yang masih hidup dan istri sudah berhenti haid atau sudah memasuki masa menopause. Kemudian iddah sampai melahirkan, yaitu berlaku pada istri yang ditalak oleh suami atau ditinggal mati suami dalam keadaan hamil. Kemudian iddah 4 bulan 10 hari, yaitu berlaku pada istri yang ditinggal suami dalam keadaan tidak hamil. Yang ditanyakan di soal adalah iddahnya istri yang ditalak oleh suami atau ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan. Pilihan jawaban yang C, ya. Oke, lanjut di soal nomor 40. Hukum asal rujuk adalah boleh atau mubah, tetapi dapat berubah menjadi sunnah jika A. bertujuan memperbaiki hubungan yang retak, B. menyebabkan kemunduran dan talak satu lebih bermanfaat, C. menyebabkan istri lebih teraniaya, D. keluarga si suami tidak mendukung, E. istri dipaksa si suami untuk rujuk. Hukum asal rujuk adalah boleh atau mubah, namun dapat berubah menjadi sunnah apabila bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang retak. Bisa berubah menjadi makruh jika rujuk menyebabkan kemudorotan dan talak satu lebih bermanfaat. Dan bisa merubah menjadi haram jika rujuk menyebabkan istri lebih teraniaya. Yang ditanyakan di soal adalah hukum asal rujuk adalah boleh atau mubah, tetapi dapat berubah menjadi sunnah jika bertujuan memperbaiki hubungan yang retak. Di pilihan jawaban yang B, menyebabkan kemunduran, ya, dan talak kemudorotan di sini dan talak satu lebih bermanfaat. Di sini adalah makruh, berubah menjadi makruh. Di pilihan jawaban yang C, menyebabkan istri lebih teraniaya, di sini adalah hukum asal rujuk menjadi haram. Gitu ya. Oke, demikian latihan sederhana ya. Tes SKB untuk guru pendidikan agama Islam. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.